Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan, ini yang adalah CGP Bu Ani Mustiah, Bapak Ibu Wakaf dan Bapak Ibu Guru dan staf usaha SMA Negeri 2 Selawi. Marilah yang pertama dan utama kita selalu tidak lupa menjadikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf barangkali tadi gini ya, kelihatannya hari ini banyak kegiatan dan agenda memang harus berjalan bareng karena memang kegiatan P5 dan ini juga kegiatan bagian dari CGP harus kita dukung semua. Semoga tetap tidak mengganggu satu dengan yang lain karena yang di sini semuanya mungkin yang fasilitator yang kebetulan hari ini sedang diampu oleh para dosen dari Universitas Bamada, sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk mendapatkan pemaparan tentang disiplin positif dari CGP Bu Ani. Harapan kami tentang disiplin positif ini tidak hanya setelah paparan usai, tetapi ini menjadi bagian keseharian, bagian yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran dalam mengawal anak-anak, yaitu hal-hal yang mungkin di luar kelas sampai di dalam kelas, diyakini sampai menjadi budaya. Karena ini kan disiplin positif itu untuk menjadi budaya, sehingga tidak ada anak yang berbudaya negatif. Bagi kita dan menambah ilmu untuk melaksanakan, membentengi dan menjaga serta tentu saja mengkondisikan agar budaya positif betul-betul terlaksana di SMA Negeri 2 Selawi. Apalagi notabene adalah SMA 2 Selawi adalah sekolah benar. Dan mohon Bapak Ibu untuk mencermati nanti apa yang akan disampaikan oleh Bu Ani. Terima kasih Bu Ani, tetap semangat. Tugas antara CGP, tugas sekolah harus berjalan beriringan, dan monggo untuk CGP angkatan 10 nih, monggo segera 11 nih, pendaftaran 11 monggo untuk segera menyiapkan diri paling lambat kapan agar bisa menyusul jejak seperti Bu Devi, Bu Ani, dan nanti setelah lagi Pak Ridwan, monggo dilanjutkan oleh CGP yang lain. Barangkali itu Bu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak-bapak semuanya. Terima kasih bahwa pada pagi hari ini Bapak Ibu sudah berkenan mengikuti acara saya diseminasi calon guru penggerak angkatan 9 untuk aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kita langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan, ada pertanyaan sebelum kita mulai sampai materi budaya positif. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana? Monggo. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Monggo. Perkenalkan. Kok tidak kenal sih? Terima kasih. Nama saya Ibu Menindia Dewi. Untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak, menurut saya kurang setuju Ibu.
karena tidak semua jenis hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, untuk dapat mendisiplinkan anak tidak dengan hukuman, tetapi dengan hal-hal lain yang dapat memberikan sikap disiplin, menanamkan sikap disiplin kepada anak. Contohnya, misalnya ketika anak melakukan sesuatu hal yang kurang pas, maka anak tersebut diberikan pemahaman. Nah, selain pemahaman juga diberikan contoh-contoh, ya, contoh-contoh yang baik, tidak dihukum seperti itu. Terima kasih. Pemberian hukuman dengan hal positif, membaca, membersihkan halaman. Monggo Bapak Tian, setuju atau membaca? Tidak setuju. Tidak setuju. Ya. Saya Bahtiar Alamsa, Ibu dari perwakilan guru sejarah. Ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut saya tidak setuju, Ibu. Ya, karena tidak ada korelasi antara disiplin anak dengan membersihkan halaman sekolah. Seperti itu. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ada yang tidak setuju? Oke. Nanti akan kita lihat sebenarnya penghargaan itu betul-betul meningkatkan motivasi anak atau tidak. Ya. Nah, tapi dalam budaya positif itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini ada gambar kepalan tangan. Ya, silakan dengan rekan satu bangku Anda mempraktekkan ini. Coba untuk saling mempengaruhi agar teman Anda itu bisa membuka, mau atau tidak. Nah, kemudian Mbak Bu, Dalam Bu, bisa buka? Saya tidak mau Bu. tidak mau, alasannya apa? Karena ada rahasia di sini. Nah, bukan Mbak Bu? Aku nggak mau. Nggak mau, Bu Meli? Pak Teguh? Boleh, tak apa. Dibuka? Oke. Baik hati. Pak Teguh itu membuka. Ada yang membuka dan ada yang tidak. Ya. Apa yang terjadi? Ketika tidak mau membuka, kenapa? Karena ada rahasia. Ada yang harus dijaga. Pak Teguh kenapa dibuka, Pak? Baik hati. Oh. Karena isinya kebaikan, sehingga dia kepengen menyebarluaskan. Tepuk tangan. Nah, ini adalah mengenai paradigma teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi ada anggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Tetapi sesungguhnya ketika murid menurut ke kita, itu karena ada murid itu memberikan kesempatan untuk memberikan kontrol kepada kita. Tetapi sesungguhnya dari tadi itu, kenapa kekeh tidak mau membuka? Itu karena ada yang diyakininya gitu. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan buat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini juga menjadikan orang merasa karena merasa bersalah gitu ya, sehingga menjadi rendah diri. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tetapi ini nanti kita lihat dalam jangka panjang dan jangka pendek, apakah kemudian penguatan positif itu efektif atau tidak. Kemudian selanjutnya bahwa ilusi orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini kan kadang-kadang orang tua ya kepada anak memaksa, kamu harus mau, harus ini, harus itu, manut, tidak boleh bertanya gitu. Nah, maka sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol? Kalau menurut stimulus respon, kita adalah mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kalau teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan.
Orang lain bisa mengontrol kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi dipaksa dulu ketika memang sudah memujuk dengan iming-iming kok gagal gitu ya, maka harus ada pemaksaan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini kalau teori kontrol pilihan itu setelah bujukan gagal, maka diciptakan konsensus, kesepakatan gitu. Kemudian model berpikirnya adalah menang kalah gitu. Tapi kalau teori kontrol itu model berpikir menang. Nah, ini ada yang ini ya kurang sini. Teori kontrol atau teori pilihan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Maka makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Maka ada teori motivasi ini. Satu, kita melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Pernah nggak ibu-ibu menghindari hukuman, ya? Iya. Saya melakukan ini agar tidak dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau hadiah, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ini adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang dalam diri kita sendiri. Jadi disiplin atau kita melakukan sesuatu itu adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Kita berangkat tepat waktu, kita mengajar di kelas sesuai dengan jamnya. Itu adalah karena untuk menghargai diri kita sendiri, tidak karena orang lain. Apalagi untuk menghindari hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu nanti akan tercermin di dalam keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, yang nantinya melahirkan yang namanya segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda, sehingga kita harus memahami kebutuhan orang lain atau murid-murid kita. Kita kan banyak menjumpai murid kita itu kan sangat unik ya. Ada berbagai banyak perilaku, ada yang minta perhatian lah, ini itulah. Ternyata berbuat sesuatu karena kepengen dilurui, kepengen diperhatikan oleh kita dengan anak-anak kita yang tersayang gitu ya. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia. 1 untuk bertahan hidup, 2 penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, apakah makna disiplin? Disiplin itu artinya belajar. Kadang-kadang kita begini ngomongnya, orang disiplin itu akan sukses pada waktunya. Karena sesungguhnya orang disiplin itu adalah menggali potensi dirinya, menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Dan di dalam disiplin itu orang melakukan sesuatu betul-betul dari dirinya sendiri. Kalau pengen berhasil, saya harus disiplin. Saya hari ini fokusnya adalah belajar, menjadi murid. Maka saya tidak boleh menyeleweng melirik yang lain gitu kan. Jadinya bolos lah, ini itulah. Kemudian melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tetapi kecenderungan sekarang orang ngomong disiplin itu ketidaknyamanan. Karena anggapannya mesti kayaknya tidak disiplin gitu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai.
Nilai ini bersifat universal lintas agama, suku bangsa, bahasa maupun latar belakang. Dan sekali lagi adalah perilaku perbuatan itu memiliki tujuan, walaupun perilaku itu jahat atau buruk menurut kita, karena bisa jadi tidak sesuai dengan nilainya, nilai yang kita yakini. Nah, dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia dalam kurikulum Merdeka sekarang adalah: satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong serta kreatif. Itu yang kita harapkan yang menjadi tujuan kita di dalam pembelajaran menuntun anak-anak kita. Sebetulnya ini yang akan dicapai, nilai-nilai kebajikan. Ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa motivasi orang itu ada motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Berarti dia melakukan sesuatu itu karena ada hukuman yang akan diterima kalau dia tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, juga motivasi eksternal. Saya akan melakukan jika kemudian saya diberikan hadiah. Saya mau mengerjakan, tetapi imbalannya buat saya apa? Nah, itu. Yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif internal saya. Sehingga apapun yang orang lain lakukan, ketika kita meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang baik, menjadi bagian nilai kebajikan, pasti akan saya lakukan meskipun orang lain mungkin tidak merasa senang, gitu ya. Nah, merdeka itu kita kan kurikulum merdeka, terus merdeka belajar. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah akan, tetapi juga cakap buat memerintah diri kita sendiri. Di dalam hal ini adalah seseorang harus menguatkan kontrol dirinya untuk tidak mudah menerima pengaruh negatif dari luar. Sehingga yang betul-betul harus dibangun adalah nilai intrinsiknya. Sehingga kita merasa merdeka. Karena apa? Kita punya keyakinan yang melandasi kita mau berbuat atau melakukan sesuatu. Nah, kita seringkali ngomong penghargaan itu kan kita senang ya. Wih, hadiah, dapat penghargaan gitu. Bahwa penghargaan itu akan berlaku sama dengan hukuman. Dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta. Ini hukuman. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Dalam jangka pengaruhnya jangka panjang dan pendek, orang yang diberikan penghargaan hanya akan bertahan dalam jangka pendek. Karena kalau kemudian tidak diberikan penghargaan, dia akan mandek. Penghargaan itu menghukum. Kira-kira gimana ya? Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum. Kalau kita melihat orang lain dihargai, terus kita tidak, kita merasa sakit hati, ya, merasa sakit hati. Berarti kan ini menghukum hati kita, ya. Jadi merasa tidak enak lah, sakit hati, kecewa, dan seterusnya. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Karena orang hanya akan melakukan sesuatu seperti standar yang hanya misalnya mengerjakan tugas, yaitu hanya sekedar memenuhi tugas, tetapi bukan karena saya kepengen lebih baik untuk memahami sesuatu. Targetnya bukan kemampuan diri meningkat, tapi saya hanya memenuhi tugas, gitu ya. Kemudian penghargaan menjadi tidak efektif. Tidak efektifnya karena apa? Hanya berlaku sementara tadi, tidak dalam jangka panjang. Ketika tidak diberikan penghargaan, ya sudah gitu. Penghargaan merusak hubungan. Iri. Ih, Nani dapat nih, dah kataku juga. Wih, kok gitu nih orang oli, gitu kan? Itu menimbulkan kecemburuan. Nah, itu. Ini merusak hubungan. Maka ada cara untuk
kualitas. Yaitu tadi hanya sekedar mengerjakan tugas, kualitasnya kan jadi menurun. Penghargaan mematikan kreativitas. Yang harusnya adalah bisa lebih tinggi, bisa lebih kreatif lagi, tapi loh sudah memenuhi syarat, memenuhi harapan, ya sudahlah gitu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kita itu tidak terlalu bersemangat lagi, motivasinya sudah berkurang banyak gitu. Nah, tadi ada pertanyaan dari teman. Kalau kemudian bentuk apresiasi bagaimana? Dalam memberikan apresiasi harus diingat beberapa hal. Satu, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, jadi bergantian biar tidak ada ireng-irengan gitu ya. Beri pengakuan secara konsisten. Ketika memang dia melakukan sesuatu dengan baik, kita konsisten untuk memberikan apresiasi. Fokus pada proses. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Satu, pembukaannya, kemarin saya perhatikan kamu kok begitu misalnya. Rasa empati besar sekali ya nak. Situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus saya menghargai kepedulianmu. Kapan? Pada saat kamu bantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk, karena rasa tanggung jawabmu untuk misalnya membersihkan kelas, piket pada waktunya sesuai dengan jadwalnya. Ini pada saat kamu kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu contoh apresiasi kebijakan. Jadi kita jangan obrol gitu ya, jangan obrol apresiasi, tapi betul-betul kita melihat situasi dan kondisinya. Nah, sekarang kita coba untuk belajar mencatat. Ini kurang sini nih. Apanya ya? Biar ini apa? Geser ini, geser. Bisa apa enggak? 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PDOK. Konsekuensi. Kita lihat. Nah, betul ini? Oke, pintar semuanya ya. Ya, itu. Nah, kita akan lihat perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi manakala kita melakukan suatu kesalahan, membuat anak sakit fisik maupun hati. Jadi kalau kita melihat ini untuk jangka waktu yang lama, hati-hati untuk tidak hanya secara fisik, tapi kalau kita ngomong itu juga mempengaruhi, menyakiti hati anak ya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak jadi membenci kedisiplinan dengan hukuman itu. Anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Hukuman bisa mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman menyebabkan konsep diri yang buruk. Saya orang yang sering merasa berbuat salah, buruk di mata teman-teman ini. Nah, konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, tapi dihasilkan untuk sementara. Nah, apa itu restitusi?
restitusi, kita sampai ke restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu tawaran untuk mencari solusi bagi masalah mereka, ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Tujuan mulia ini dalam hal ini ada tentang nilai-nilai kebajikan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, identitas sukses dan identitas gagal. Hukuman membuat identitas gagal. Karena apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan, tetapi murid atau anak akan tersakiti, baik perkataan maupun fisik, ya. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu melakukan ini, kamu harus begini. Murid atau anak membenci peraturan, nanti hasilnya negatif. Kalau konsekuensi, ini dalam pengertian disiplin. Sesuatu harus terjadi, tidak nyaman tetapi hanya sementara waktu. Korban bisa diabaikan, murid atau anak juga tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita punya peraturan, kita selalu mengingatkan, ya. Selalu mengingatkan anak-anak, kamu harus hari Senin berpakaian OSIS lengkap. OSIS lengkap itu pakai kaos kaki, dasi dan seterusnya, bla bla bla. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Maka terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Ini netral. Tapi kalau restitusi itu pilihan. Maka menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dan jalan jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya sendiri sehingga hasilnya adalah positif, ya. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Ketika anak salah, kita tahu itu mungkin salah, gitu. Tetapi kita tidak langsung menjudge anak itu salah. Kita harus memberikan rasa bahwa dia itu akan belajar dari kesalahan tersebut, sehingga tujuan akhir tidak tidak mengulangi. Di sini juga memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi untuk menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Keyakinan. Jadi yang keyakinan itu nanti adalah dari motivasi intrinsik. Kita mengarahkan murid-murid kita untuk ini, punya keyakinan. Nah, kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi sudah dikatakan tentang peraturan, ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ayo. Biar tidak ditilang. Keselamatan. Kebajikannya itu kan keselamatan, agar kita selamat, bukan karena ditilang. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa kita harus begitu? Ini di masa COVID, ya. Biar tidak tertular. Kalau tidak tertular berarti karena kita memperhatikan keselamatan, kesehatan, ya. Biar cantik menutupi.
yang menutupi itu anak-anak kita kan ada pakai masker kalau menutupi jerawat. Biar lipstiknya nggak kelihatan. Nah, betul. Menutupi lipstik biar tidak kelihatan, biar tidak dianggap melanggar aturan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat memimpin pelatihan? Kenapa kira-kira? Ya karena Biar tidak ketinggalan materi. tidak ketinggalan materi. Yang lain Biar lebih siap. lebih siap. Kita tanggung jawab karena kita sudah terdaftar pada saat memimpin pelatihan ya harus bertanggung jawab. Nah, untuk mendukung nilai intrinsik ini harus kembali kepada nilai-nilai, keyakinan-keyakinan lebih untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan. Kalau aturan kan hanya ya wis aturannya, tapi kalau keyakinan diri bukan ada aturan atau tidak, itu tidak ada masalah. Kepala sekolah datang atau tidak, kita tetap melakukan pekerjaan. Murid bukan nanti waktunya masuknya jam berapa pun gurunya gitu, tapi dia tetap jam 7 harus berangkat, ya harus berangkat gitu. Ini di kita. Nah, budaya positif itu dimulai dari peraturan kelas. Peraturan kelas ini hal yang diatur untuk mengatur agar kelas itu merasa nyaman dan aman untuk belajar. Kemudian akan meningkat di dalam diri siswa menjadi keyakinan kelas yang hasil dari kesepakatan. Kalau peraturan ini kan bisa dari sekolah, tapi kalau keyakinan kelas itu adalah dari mereka sendiri yang dengan kesadaran sendiri memberikan satu pengaturan kesepakatan yang mengatur mereka sendiri dan dinikmati oleh mereka sendiri di dalam kelas. Kalau ini sudah terwujud, maka akan tercipta lingkungan positif di sekolah yang akhirnya menjadi kebiasaan menjadi sebuah budaya positif. Oke. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ini maksudnya keyakinan kelas apa yang mungkin ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu, selalu kembalikan buku ke tempatnya apa? Tanggung jawab. Ada lagi? Kita kan pinjam berarti kembalikan buku. Kalau kembalikan kan berarti pinjam. Berarti menghargai juga ya, menghormati. Biar rapi Bu, disiplin. Nah, biar rapi kelihatan jadinya cantik, ganteng gitu ya. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain, ngantuk bingung. Ya. Pemberian kekerasan gitu ya. Dilarang menggunakan narkoba. Merugikan diri sendiri dan kesehatan. Kriminal. Karena menggunakan narkoba itu salah satu dari bentuk kriminal yang bisa ditangkap polisi. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Tertib. Sabar. Iya, antri ya. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berbahaya keselamatan. Karena kalau lari-lari kepleset kejedot. Bukannya. Nah ini. Wah, pintar sekali semuanya teman-teman. Jangan lah ya. Ini itu peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini, kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada 5 ini. Ya, kasih sayang dan rasa diterima, kemaslahatan, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Bertahan hidup, contohnya apa? Makan, minum, tidur, healing nanti ada lagi. Healing di sini, kesenangan. Setelah pernah belajar hari Sabtu Minggu healing, jalan-jalan liburan. Kasih sayang dan rasa diterima ini di lingkungan mana coba? Komunitasnya. Paling dekat keluarga, betul. Kita pulang sudah disambut anak, suami, istri. Nah, ini kan seneng ya. Walaupun di sini nolak, pulang melihat anaknya nyengir, gitu kan, ketawa, hilang lelahnya gitu. Ada penguasaan contohnya apa? Penguasaan itu kalau anak, saya merasa harus orang yang jadi top gitu ya. Teman-teman harus takut dengan saya, jadinya nanti manut. Punya kekuatan.
punya kekuatan, punya power, ya menganggap dia punya power sehingga bisa menguasai teman yang lain. Punya kemampuan, kebebasan ini. Jadi setiap orang itu pengen punya kebebasan. Lah makan kan itu bangga bosan, yang pengen makan di luar lah. Nah, Pasifik. langsung Pasifik, bebas untuk apa? Belajar. Ini kebebasan. Jadi kalau kita rutinitas itu kan kita jenuh ya. Jika kita butuh yang namanya kebebasan. 5 posisi kontrol. Nah ini kita akan belajar identitas gagal, kontrol dari luar, kontrol diri. Kalau menghindari hukuman, penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau penghukum, ini guru berbuat begini, penghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, mana yang pernah kita lakukan? Adakah yang pernah kita lakukan? Ada. Tidak usah ngomong yang bagaimana, tapi ada, gitu ya. Kita mungkin pernah melakukan ini semuanya, gitu ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Waduh, sambil kemudian tangannya mengapa? Awas. Orang sampai lu pelajaran. Nah, orang sampai pelajaran. Senang Pak. Orang pelajaran berarti saya mendapatkan kebebasan. Balik wes. Nah, hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas dia, gitu ya. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini maaf yang suka emosional harus betul-betul dikontrol. Ini adalah jadinya adalah tipe penghukum, ya. Saya enggak, Bu, tenang aja. Maka dampaknya bagi murid, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau harus di omai wis diganyami wis makan rampung gitu ya. Nah, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu nggak begitu, nak. Kamu kan jangan begitu melakukan begitu. Ibu kecewa loh ya kalau kamu berbuat begitu. Ramah, tetapi membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya ya. Ibu stres loh mikir kamu. Stres. Aduh. Nah ini akhirnya hasilnya adalah anak lebih suka menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kemudian murid itu meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, tetapi dia akan berkata, maafkan saya. Kalau kita ngomong dengan maafkan saya, rasanya kan berentes nih. Jadi dia akan merasa rendah diri, bahwa dia banyak merasa bersalah, gitu. Kemudian posisi teman, guru sebagai teman, memposisikan teman, gitu ya. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Tenang, kamu sudah melakukan kesalahan, tenang saja. Nanti saya tak backup ya. Saya yang tanggung jawab, nanti saya tak bantu, gitu kan. Ayolah, lakukan demi ibumu ini, gitu kan. Masa kamu tidak mau? Ingat loh, tidak ibu pernah bantu. Ingat tidak, ibu pernah bantu. Bantu apa sih ya Bu? Nah kamu kan sudah pernah saya bantu, makanya harus ingat loh, bantu guru, gitu kan. Ini menyebabkan jangan kayak Matano yang bantu berapa gitu kan. Nah ini menyebabkan ketergantungan, tidak mandiri. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, tetapi nanti dia akan sangat kecewa ketika bapak ibu itu tidak bisa memberikan bantuan seperti yang diharapkan. Saya anggap itu ibu teman, ternyata lawan gitu. Ternyata menusuk saya dari belakang. Sehingga akan menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian kalau posisi pemantau ini orangnya hanya lurus-lurus saja. Kalau gestur tubuh itu ya sampai, tetapi awas dengan aturan. Dia akan selalu kembali apa peraturannya.
Nah, kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau tidak diawasi ya santai-santai saja, tapi kalau diawasi ya ingat peraturan gitu loh. Nah, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Tetapi ini di sini, berapa banyak bintang yang saya peroleh kalau saya melakukan sesuatu gitu. Jadi mengharapkan imbalan. Berapa halaman yang harus saya tulis, kemudian tertitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi hanya ada dua pilihan. Saya dapat sanksi atau hadiah kalau saya melakukan sesuatu. Yang kelima, manajer. Ini nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau anak merasa bersalah, anak melakukan suatu kesalahan, perbuatan itu, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu untuk mendalami apa sebetulnya benar atau tidak dia melakukan itu. Ada alasannya. Ya. Apa yang kita yakini, apa yang bisa memperjalan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di manajer itu kita tidak fokus dengan masalahnya, tetapi fokus dengan penyelesaian masalah. Ya. Sehingga ini menjadi penguatan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dia lakukan menjadi lebih baik. Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, ini penting. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti siapa yang mengatakan? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayo lakukan demi ibu bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Benar atau tidak? Tidak berjot. Mantap lah. Dan guru kita senang ya. Terus bergerak apa? Jadi peraturan ini pemantau, konsekuensi atau hadiah. Kalau manajer nanti nilai kebajikan, nilai-nilai keyakinan ya, kebajikan universal, manajer yang akan melakukan kemudian memperbaiki. Kemudian kalau kamu tidak, saya akan itu diberikan hukuman untuk membuat tidak nyaman. Tetapi kalau apa yang kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini, maka memperbaikinya kita berdoa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Semuanya win-win solution. Ini diharapkan sebetulnya yang pemantau dari manajer itu dilakukan oleh seorang guru. Ya, minimalnya adalah pemantau. Gitu. Segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Jadi nanti di situ ada validasi kebutuhan. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas ada beberapa kalimat. Kalimatnya ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini yang poin penting. Jika kita abaikan masalahnya, tetapi kita harus cari solusinya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Membantu murid mengenali basic kebutuhan. Ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya itu nanti dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Sehingga tadi ada hormat, bertanggung jawab, disiplin, dan seterusnya. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal yang seperti apa yang kita inginkan? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa
Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Ini penting untuk menanyakan keyakinan. Intervensi 30 detik ini berkaitan dengan untuk bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Cukup singkat tetapi dengan cara non-konfrontatif. Artinya pertanyaan itu bisa dikemukakan oleh pemantau dan manajer. Dan diharapkan guru, Bapak Ibu guru itu bisa jadi pemantau atau seorang manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin dilakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan, peraturannya apa? Nah ini sudah refleksi ya. Silakan ada yang ingin merefleksikan, monggo, Wiko. Modul 1.4 itu tentang budaya positif. Ternyata untuk mencapai sebuah budaya positif itu ada langkah-langkah yang cukup panjang ya. Dari itu diawali dengan peraturan kelas, keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif sehingga menjadi budaya positif. Nah ini tentunya menjadi catatan bagi kita semua. Artinya bahwa hal-hal yang kita lakukan memang harus mengarah kepada tadi paradigma budaya positif. Artinya barangkali selama ini kita mungkin belum memiliki langkah-langkah seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Ani, maka kesempatan ini mari kita bersama-sama untuk memulai yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merubah sudut pandang saya setelah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Ibu Ani ini. Yang pertama, ya ternyata perubahan baik itu hukuman positif, disiplin positif, kemudian posisi kita sebagai penghukum atau sebagai manajer itu harus dirubah dari skala yang kecil ya tadi. Ya, keyakinan positif ternyata diawali dari peraturan kelas itu ya Bu ya. Jadi bagian yang sangat kecil, bagian-bagian yang kecil dulu diperbaiki, baru kemudian ke bagian yang lebih besar, ke lingkungan sekolah, baru kemudian mungkin per kelas, kemudian per jenjang. Setelah itu, ya terima kasih sekali juga dari Bu Ani sudah memberikan keyakinan kelas untuk 11.7 ya, itu kan berarti ya diperbaikinya tuh kelasnya dulu ya, kelihatan lah ya kelas yang perlu diperbaiki kan ya, diperbaiki dulu, kemudian setelah siswanya kemudian teman sejawat saya yang diperbaiki juga ya, wali kelasnya juga perlu diperbaiki, kemudian akhirnya Bu Ani menggunakan forum ini untuk bersama-sama ya kan, ya, bersama-sama ya. Sebenarnya kan bukan pintar atau tidak pintar ya Bu, tapi tahu lebih dulu. Kebetulan Ibu Ani ini tahu lebih dulu, kemudian membagikan kepada kita seperti itu ya. Begitu Bu, jadi harus dari langkah yang kecil ya. Kalau langkah kecil saja tidak bisa, gimana mau langkah yang besar. Oke. Terima kasih untuk tanggapan saya. Assalamualaikum. Bahwa untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah adalah yang pertama membuat keyakinan kelas, kemudian dilanjut dengan menciptakan lingkungan positif yang ada di sekolah. Selanjutnya barulah tercipta budaya positif yang tercipta dari hati setiap peserta didik. Terima kasih. Sekali ada yang mau menambahi? Kalau tidak, Wiko? Oh, baik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Ani,
Di sini saya baru mengetahui bahwa paradigma yang saya lakukan selama ini ternyata keliru. Kita sering tidak menghukum anak, tetapi memberikan penghargaan. Tetapi penghargaan hampir sama 11-12 dengan penghukuman, memberikan hukuman. Sehingga saat ini kita harus mengubah diri. Kita bukan memberikan penghargaan, bukan memberikan kayak tadi obral penghargaan, tetapi di situ justru tidak mendidik anak. Cobalah membuat kita itu dengan menjadikan kita manajer bagi siswa. Dan yang pertama, bukan lagi ada aturan yang kita buat, tetapi kita melakukan kesepakatan bersama dengan kelas yang akan mewujudkan sebagai suatu keyakinan di kelas itu. Terima kasih. Terima kasih sekali. Sangat bagus sekali. Aduh, terima kasih. Jadi bukan tidak boleh memberikan penghargaan, tetapi apresiasi atau penghargaan itu harus diberikan sesuai dengan kondisi situasinya. Terima kasih sekali ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mengikuti diseminasi dari saya. Terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih kepada bapak semuanya, kepada ibu semuanya. Aplaus untuk kita semuanya. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Semoga kita semuanya tetap tergerak dan menggerakkan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Kita berjumpa kembali di kelas 12 IPS 1. Ya. Pada hari ini kita akan mencoba untuk membuat satu keyakinan kelas kita berkaitan dengan apa yang seharusnya boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian harapan kita untuk di kelas ini sehingga pembelajaran kita ke depan bisa berjalan dengan baik. Apa yang akan kita buat adalah kesepakatan kita agar kita belajar di kelas ini lebih baik, aman, nyaman, gitu ya. Oke? Oke. Nah, Bu Ani akan meminta silakan kalian berikan pendapat apa yang harus kita lakukan atau kemudian tidak boleh kita lakukan selama proses belajar di dalam kelas ini. Yuk, siapa yang mau berikan pendapat? Yuk, ya. Ngobrol sendiri. Ngobrol sendiri. Satu, ngobrol sendiri. Kenapa dengan ngobrol sendiri? Bentar. Kenapa dengan ngobrol sendiri? Tidak menghormati guru. Tidak menghormati guru. Yang lain? Guru menjelaskan. Tidur saat guru menjelaskan. Terus Mengganggu pembelajaran. mengganggu. Pembelajaran. Apanya yang mengganggu? Apanya? Tindakan apa yang mengganggu pelajaran? Misalnya tadi apa? Yang udah ya apa? Pembelajaran. Nah iya, kan tadi mengganggu pelajaran. Yang mengganggu pelajaran apa? Ngobrol sendiri tadi. Ngobrol sendiri apa bisa? Ngobrol sendiri bisa? Enggak. Mau ngobrol sendiri dengan teman. Mau ngobrol pasti kan ada lawan bicara ya. Ngobrol sendiri, tidak saya sendiri tapi mengobrol dengan teman saat pembelajaran.
Tiket. Berarti petugas tiket melaksanakan atau tidak? Berarti semua melaksanakan tugas tiket. Terus apa lagi? Rajin bayar tas. Rajin membayar kas. Rajin membayar kas atau kemudian ini membayar kas itu karena tadi kesepakatan atau tidak? Ada kesepakatan. Berapanya? 2.000. Dilaporkan atau tidak? Dilaporkan. Berarti rajin membayar kas dan kalau laporan berarti jujur ya? Ada laporan? Ada. Rajin membayar kas, laporan ada. Terus ada lagi? Apa? Ada yang masih terlambat? Ada. Berarti harus sudah semuanya berangkat sekolah tepat waktu. Ada lagi? Ya. Tidak boleh main game. Apa lagi? Tidak mengerjakan pekerjaan rumahku. Berarti harusnya ini kan tidak mengerjakan PR gitu ya. Terus apa lagi? Tidak boleh bolos pelajaran. Tidak boleh bolos pelajaran. Dari sini ngobrol dengan teman saat pembelajaran. Berarti kalimat positifnya kamu kan di kelas ini fokusnya apa? Belajar. Bukan untuk ngobrol. Berarti di sini kalau di dalam kelas berarti harus fokus. Fokus mengikuti pembelajaran. Dua, tidur saat guru menjelaskan. Kalau tidur itu sebetulnya pekerjaan yang bagaimana? Dengan teman? Berarti ya, kan tadi gini, kan di kelas harusnya fokus mengikuti pelajaran, tapi ternyata kamu tidur. Berarti kamu menyepelekan atau tidak? Berarti kalau menyepelekan tidak? Harusnya kita itu kan tidak boleh menyepelekan. Kalau tidak boleh menyepelekan berarti kita harus menghargai. Menghargai atau kemudian menghormati. Tiga, melaksanakan tugas-tugas sudah betul, rajin membayar kas, laporannya ada. Jadi setiap anggota kelas wajib membayar kas dan laporannya juga dibuat. Ya. Membayar kas seperti 4 membayar kas. Tepat waktu enggak? Membayar kas tepat waktu ya. Harus tepat waktu. Mengakibatkan laporan. 5, berangkat sekolah tepat waktu juga tidak. Ini sama dengan ini tidak boleh bolos pelajaran. Ya, berarti
wajib berangkat sekolah. berangkat tepat waktu dan mengikuti Pelajaran. pelajaran. Nah, tidak boleh main game. Sebetulnya nanti berarti di sini kan sama ada fokus mengikuti Pelajaran. Nah, dari ini kita bisa buat satu keyakinan kelas. Ya. Jadi dari apa yang sudah kita ini sudah di sini, fokus mengikuti pelajaran. Berarti kan kamu apa? Kira-kira nilai kebaikannya apa? Nilai kebaikannya apa? Maksudnya berarti kamu harus apa? Disiplin, rajin, jujur, sopan santun. Di sini berarti fokus mengikuti pelajaran tadi adalah Disiplin, disiplin waktu. rajin, Terus rajin kan maksudnya kalau kamu disiplin itu kamu sudah dilaksanakan. Terus apa lagi? Ini sudah ada Sopan santun. menghargai dan menghormati dan menghargai teman, ya kan? Toleransi di sini termasuk yang kemudian kalau kamu suka meminjam. Nah, berarti harus dikembalikan ke tempat semula atau mengembalikan ke yang punya. Ini di sini menghormati dan menghargai teman. Juga kemudian nanti menghargai juga keunikan. Terus wajib ini tadi yang ada melaksanakan tugas piket. Berarti tanggung jawab. bertanggung bertanggung jawab. Ada tambahan? Itu sudah kita dapat 3. Ada disiplin, menghormati dan menghargai teman, kemudian bertanggung jawab. Ini yang berkaitan dengan keuangan. Jujur. Kalau nanti kemudian waktunya wajib membayarkan tepat waktu itu nanti bertanggung jawab. Kemudian masuki disebutkan sehingga itu menjadi satu tanggung jawab bersama. Dan kita semuanya itu ini. Nanti ini kita buat ditulis ulang boleh, tidak juga boleh. Nanti dilihat ya betul-betul kita pahami bahwa ini adalah keyakinan kelas yang diyakini oleh kelas 12 IPS 1 pendidikan. Itu sementara kemudian. Nah, di sini tadi ada apa namanya? Kalau di kelas itu kan boleh tidak boleh HP? Tidak ya? Tidak. Berarti tampaknya adalah tidak, misalnya tidak bermain HP. Kenyataannya bermain HP. Terus tadi ada berangkat tepat waktu. Waktu. Pilihnya Terlambat. terlambat. Tapi ini boleh apa enggak sih? Kan tidak. Karena kita di dalam kelas itu kan fokusnya adalah belajar. Untuk kemudian saling mempelajari, kemudian tujuan kita kan mencari ilmu. Kemudian tugas siswa itu apa sih? Belajar. Terus Membaca. belajar. Mencari jawaban. Mengerjakan tugas.
pagelaran latihan. Latihan pagelaran. Membuat Properti. Yang bukan sudah apa? itu minum kan boleh, itu sudah menjadi kesepakatan bersama, apalagi dengan cuaca ekstrim yang seperti ini. Iya. Ya saya tidak dehidrasi. Terus apa lagi yang bukan tugas siswa? Tidur di kelas. Bolos. Bukan tugas siswa. Tugasnya siswa adalah belajar, mengerjakan tugas, mengerjakan guru, latihan pagelaran itu sebenarnya kan tugas. Tugas kita membuat properti dan seterusnya untuk kemudian kami bisa menampilkan sebanyak mungkin performa dari dari 12 PK. Kalau kemudian ini sudah senyum, kalau sudah pada ganteng gitu ya, jangan lupa apa? Keterampilan, bukan keterampilan, tapi kalau kamu apa namanya? Ini loh, pakaian, bukan? Bahkan rapi lengkap, kan kelihatan. Atributnya lengkap. Ini nanti jadinya di sini boleh. Atribut lengkap. Aslinya tidak lengkap menggunakan atribut. Itu jangan. Nah, sekarang Tuhan juga punya tugas, bukan? Nah, tugas guru apa? Mengasih tugas. Mengajar. Terus memberikan tugas. Digugur dan ditiru. Kayak karena kita belajar dari ekonomi akuntansi ya memang itu punya tugas. Jadi proses itu harus dijalankan. Gitu. Terus Memberikan nasihat. memberikan nasihat. Ya, tugas guru itu kan pendidik, mengajar, mendidik. Menurut kalian, kalau kemudian mengajar hal yang tidak pas ya kita memang harus menasehat, memberikan nasihat. Apalagi ada Perhatian. perhatian guru. Perhatian dari guru. Perhatian dari guru. Ya. Perhatian seperti apa? Saya murid. Saya murid jelas kalau nggak saya itu nggak akan diajar, akan apa akan dia. Yang bukan tugas guru ngomongin fisik, ngomongin fisik atau body shaming. Terus Melakukan kekerasan fisik. melakukan kekerasan itu tidak ada fisik. Iya. Tapi tidak melakukan tidak Cara masuk kelas. kekerasan verbal dan fisik. Terus lagi, dan yang bukan itu tadi apa? Tidak boleh marah-marah. Aduh. Pengennya jalan terus ya, Jun. Gimana gitu? Tapi nanti kamu harus bisa membedakan antara perhatian dan memberikan nasihat. Iya. Karena setiap yang dilakukan pasti ada alasan, ada latar belakangnya. Sudah? Ada lagi? Sudah? Atau ada lagi? Apa lagi? Sudah? Kalau tidak ada, ini
sudah bagian ke kelas, silakan kalian nanti ucapkan bahwa ini adalah kesepakatan kita bersama, bukan untuk Bu Ani, ya, bukan untuk Bu Fani atau bukan untuk yang lain, tetapi untuk kita semua, terutama untuk diri kita masing-masing, bahwa kita punya nilai kebajikan yang tercantum di dalam keyakinan kelas kita, sehingga nanti semuanya harus ingat. Ya, nanti kita akan melakukan tanda tangan bareng-bareng di bawah ini. Tapi sebelumnya, ayo kita ucapkan bareng-bareng bahwa kami kelas 12 IPS 1 adalah siswa yang bareng-bareng di Bandung. 1, 2, 3. Sekali lagi bahwa kita harus selalu mengingat ini dan juga dilaksanakan dalam diri sendiri. Jadi nanti kalau ada yang melakukan sesuatu diingatkan kembali. Kita akan saling mengingatkan, kerjasama, kolaborasi di dalam kelas ini. Begitu dari saya. Jangan lupa setelah ini berarti ini sudah di kertas plano. Berarti nanti tanda tangan satu persatu di sela-sela yang begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk tanda tangan ini dengan maju. Silakan ini pakai macam-macam. Silakan. Orang becek kuning. Serah dikasih nama aja. Cukup ya cukup. Silakan. Lihat. Nanti dipajang. Wes sensoro. Nama weh. Gantian teman-teman nama Ping siapa mau ping? Atas saya. Merah. Ini kan merah. Udah. Nanti dipasang di tembok untuk bisa dilihat. Isi nama. Oke, ini nanti minta tolong
dipajang di tembok sebelah sana nanti kalau propertinya sudah ada ya. Gitu. Terima kasih sekali untuk kelas 12 IPS 2.